Halo semuanya, selamat datang di channel nama saya sendiri, yaitu Hubert Daryl. Pengalaman saya 2 tahun sebagai software developer, khususnya di bidang iOS development yang native ya. Jadi di video kali ini, saya pengen kasih tahu cara bagaimana menjadi software developer seperti saya. Mungkin kalian yang sekarang lagi kuliah IT atau lagi sekolah, tapi nanti ya kepikiran pengen ngoding lah atau bikin sebuah software gitu. Ini adalah video yang tepat buat kalian. Kita langsung ke tahap yang pertama, yaitu kan software itu kan banyak ya. Ada front end, back end, terus kalau di front end itu ada mobile, web. Itu kalian pilih salah satu aja. Kenapa? Karena kalau kalian pilih dua, itu sepengalaman saya ya, waktu saya bootcamp iOS dulu sama kerjain skripsi Android barengan, itu wah beneran pusing banget. Jadi saya saranin kalian untuk pilih satu tujuan dulu di awal ya. Nanti kalau misalkan kalian udah let's say 2-3 tahun pengalaman lah, kalian barulah misalkan sekarang profesionalnya di Android, terus kalian mau nyoba-nyoba, mungkin untuk sekarang yang lagi populer itu React ya, React.js, React Native, Vue.js seperti itu, kalian bisa coba secara paralel. Lalu yang kedua, setelah kalian udah tentu ini mau ngambil software development di bidang apa, kalian coba googling, misalkan kalian mau jadi seorang Android developer misalkan, itu coba kalian googling. Kan Android developer itu kan dia IDE defaultnya pakai Android Studio kan. Nah kalian googling aja tuh Android Studio minimum requirement-nya berapa, lalu perangkat kalian dipersiapkan tuh sesuai dengan minimum requirement yang tertulis. Sepengalaman saya sih ya, untuk mobile memang butuh spek laptop atau PC yang agak tinggi sedikit, karena terutama kalau kalian mau jalaninnya pakai emulator untuk pertama kalinya, itu pokoknya speknya harus sesuai lah. Kalau misalkan kalian ngambil web, itu sepengetahuan saya sih ya, itu speknya jauh lebih rendah daripada kalian ngambil mobile itu. Karena kan web dasarnya apa sih? HTML, CSS, JS kan. Lalu yang ketiga, setelah kalian laptopnya mungkin udah sesuai nih, atau PC-nya udah sesuai minimum requirement, oke, kalian coba ulik-ulik yang jalur kalian pilih itu dia pakai bahasa pemrograman apa sih. Kayak misalkan saya ngambil iOS nih, itu kan bahasa pemrogramannya Swift sama Objective-C. Maka kalau nanti bikin software iOS, pasti nggak jauh-jauh amat lah dari dua bahasa pemrograman itu. Nah kalau misalkan Android, setahu saya itu Kotlin sama Java. Kalau website itu ada PHP sama JavaScript. Ya kalian cobalah pelajarin dulu bahasa pemrograman tersebut. Mungkin kalau di iOS itu ada yang namanya Xcode Playground, itu kalian bisa nyobain. Atau JavaScript itu ada juga sih kayak IDE online yang kayak misalkan kalau kalian ngambil course di Udemy. Lalu yang keempat, setelah kalian paham bahasa pemrogramannya seperti apa, atau ya at least sintaks-sintaks basicnya udah kalian ketahui lah, kalian bisa mulai belajar. Mungkin kalau yang udah kerja profesional full time di tempat lain, itu bisa sisihkan 1 jam sehari, pagi atau malam, kalau memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan sih, sepengalaman saya Sabtu Minggu bisa kok kerjain. Sesuaiin aja sama kegiatan weekend kalian. Misalkan kalau saya antara Sabtu atau Minggunya itu kalau di-combine itu punya 4 jam misalkan untuk di depan komputer. Ya udah, kalian belajar aja tuh di waktu senggang tersebut. Nah, kalau kalian yang masih kuliah, harusnya waktunya bisa lebih, seharinya tuh lebih dipanjangin lagi. Itu misalkan 2 jam sehari, karena kan kalau kuliah, misalkan saya nih ngambil kuliah 20 SKS. Nah, itu kan kalau saya kira-kira setiap 1 SKS itu setiap minggunya itu ada komitmen sekitar 1 jam lah. Kalau dikali 20 berarti 20 jam. Itu hanya untuk kelas ya. Jadi kalau misalkan kalian ada PR atau persiapan ujian, ya kalian hitung-hitung lagi lah. Atau ya karena kuliah juga biasanya hari biasa juga kan, ya ada sih yang hari Sabtu juga. Kalian bisa nyobain di weekend. Di weekend ya yang tadi saya bilang, sesuaikan sama jadwal weekend kalian. Lalu bagaimana nih buat kalian yang mungkin lagi masa transisi, lagi dari semester 1 ke semester 2, itu jaraknya mungkin panjang, sebulan 2 bulan, alias ya
kalau bisa dibilang ya nganggur lah, sebulan 2 bulan nggak ada kegiatan. Ya udah, kalian bisa fokusin aja tuh, mungkin sehari 4 sampai 5 jam buat belajar software development tersebut. Nah, untuk kasus-kasus waktu yang tadi itu kalau kalian belajar lewat otodidak sama online course. Jadi, oke, sini saya jelasin dulu. Otodidak itu berarti kalian hanya mengandalkan tutorial dari misalkan YouTube University lebih tepatnya namanya, karena kalau di istilah saya sih tutorial dari YouTube itu banyak ya, jadi saya bilangnya itu YouTube University. Ini juga termasuk nih video yang kalian tonton, ini salah satu bagian dari YouTube University. Sama online course. Nah, online course ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, yang gratis, misalkan Android sama iOS, itu kalian bisa lah ke websitenya, kalau Android developer.android.com, atau kalau untuk iOS developer.apple.com. Di sana kalian bisa ulik tuh, ada tuh tutorial gratisnya. Tapi untuk tutorial gratis biasanya nggak ada certificate of completion. Lain kalau misalkan kalian ngambil online course yang berbayar, seperti saya pernah di Udemy, saya setelah selesai dapat tuh certificate of completion-nya. Jadi saya bisa masukin ke dalam CV untuk jadi nilai tambah lah. Nah, bagaimana kalau kalian mau ngambil yang gratis aja tapi certificate completion-nya nggak ada? Setelah course-nya selesai, kalian bisa nyoba bikin portfolio kalian sendiri. Untuk portfolio ini saya akan jelaskan di video berikutnya ya. Jadi itu aja 4 tips dari saya, ya 4 cara lah lebih tepatnya untuk menjadi seorang software developer. Sebenarnya untuk menjadi software developer itu kuliah S1 Teknik Informatika itu akan jauh lebih baik ya, karena kalian akan diajari konsep yang namanya Object Oriented Programming. Di software itu sangat kepake banget. Nah, kalau kalian yang nggak kuliah gimana? Ya udah, kalian coba aja googling basic-basic OOP, lalu kalian coba pelajari, lalu diaplikasikan ke hasil pembelajaran kalian. Misalkan selesai belajar, kalian bikin portfolio kah? Aplikasikanlah di situ. So, sekian tips dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian menunggu tips dari saya untuk bikin portfolio seperti apa, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya di bawah. Ya, tadi kameranya agak jatuh gitu karena ada mendung sih. Ini oke, goyang lagi. Ini tempatnya kalau kalian pengen tahu, belakang kan ada MRT. Ini lagi di sebuah taman di Jakarta lah. Tapi taman ini aman kok, saya udah lihat aturannya dan free kalau mau foto-foto atau rekam-rekam, karena boleh upload di sosmed. Ya, mungkin saya tulis aja di bawah sini ya, kalian mau ke tamannya. Kalau kalian ada concern, silakan komen aja di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like ya. Atau misalkan kalian punya temen yang butuh banget tips dari saya, silakan share video ini ke teman-teman kalian. So, terima kasih semuanya telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!